Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan segenap para dani al-mukarramun, Bapak Tuan Guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan umur yang panjang bagi beliau ini, kesehatan, keafiatan, dan selamat dunia akhirat. Yang kedua, para asatiz juga yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, singkatnya para hadirin, hadirat, bini laki lingsir anon rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun di tengah-tengah duka ini, namun kita yang masih sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh lupa dan harus senantiasa untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada semangkina ini yang lumpuh kami masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau. Semoga kita semua senantiasa diberikan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pertama yang perlu juga saya sampaikan bahwa almarhum niki dia dulu beda umur lagi, masih pajak belum 50 ke atas. Dari umur yang masih energik, masih kuat sehingga apa boleh dikata kalau ini bahasa Indonesia ini, kalau memang kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ini datang untuk setiap makhluk, tidak ada yang bisa menolaknya semijama. Walaupun umur kita muda, tidak menjamin orang yang muda ini akan mendapatkan umur yang tua. Bagus menwafak ini ya, sudah tentu dia sudah muda. Lalu sabajang-bajang ini belum tentu mau tidak dengan doa. Kemudian karena umur itu hanya Allah yang tahu, sehingga para remaja, para semeton yang masih muda, marilah kita biasakan diri untuk selalu beramal soleh, selalu berbuat baik di masa muda, sehingga era mutuah akan terbiasa. Arab marak biasa jauh sholat niki jangan ke toa, jangan ke mati. Marak ungkapan sopo ulama, saya biasa ilek baca niki gawe sholat, maka sampai tua dia akan melakukan hal tersebut. Muang setoak gawe sholat niki, insya Allah mati dalam keadaan perbuatan yang baik dan bagaimana. Dan
Dia sampai niki mutuah mati niki era kebangkitan Allah Subhanahu Wa Taala mau solat dan kebangkitan ni mati mereka ngaji bisa insyaallah ngaji tak cukup ini dalam kubur. Wa na'udzubillah sebaliknya ni mereka jauh maksiat hendak mati pasti hendak jatuh bangkitan era ni ngeri ini mau sila barang-barang ubah diri yang belum tobat sila ya tobat ni yang belum beramal soleh sila ya kuatan beramal soleh yang teringat sopo bahasan ulama yang pertama saya heran bahasan ulama ini kenapa manusia itu selalu menuruti hawa nafsunya. Tembik manusia ini terus turuti hawa nafsu, milih gawat maksiat menggawat tanpa berpikir panjang. Membaca ayat satu ayat ini si ulama wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa. Saya takut oleh Al-Quran ini. Saya takut atau nabi tebaran di turuti hawa nafsu. Takut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nafsu sekali ini di turuti sami jamaah, maka inilah dengan sak mau jannatul ma'wa. Kedua, heran kalau manusia ini pembelajaran lelah untuk dunia, jenuh malam, perintah Allah lupa, telat sembahyang, liwat waktu sembahyang gara-gara pegawaian dunia dan jamaah ini. Gara-gara perbuatan dunia selaku telat perintah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah hati-hati saya umuri perintah Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan nafsu dunia ini. Boyak tepe tangguh, boyak pegawai tangguh niki bahkan wajib, tetapi jangan sampai perbuatan atau pesuruh Allah niki tinggallah sampai waktu di keadaan tulang nanti ini sejauh mepet ini memang selesai ini haram niki nanti lebaran bawa bagian bel mau lawan pegawai ini. Nah itulah yang berbahaya ini. Jangan sampai marak niki sehingga banyak waktu yang kami ini kita habiskan untuk dunia sehingga lupa akan akhirat. Nabi berpesan, "Ikmal li dunyaka bi qadri baqaika fiha." Gawe di dunia ini lagu ukuran firman ya meruk di atas dunia. Tarak kira-kira 1000 tahun bisa menjalan darah 1 tahun darah masih jarak paling 120 innalillah. Nah pegawai di atas dunia ini seukuran kamu berada di atas dunia. Wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha, dan beramallah untuk akhirat sesuai dengan seberapa lama kalian di akhirat. Di akhirat yang di dunia akhirat, tetapi akhirat inilah kita melupakannya. Kita tenggelam dengan kehidupan, keindahan, nafsu, kelezatan yang ada di dunia. Kenapa kita harus begini sami jamaah? Inilah hawa nafsu ni. Dia mele pendak dunia ni. Kita
dekat toak masih tetap melemari nggih. Wah 16:70 goyang no halus bunyi. Apa ameruk tu darah lapuk wah mati masih puluh tergoyang. Pasal ini yang sina dengan kopi ya jadi. Ini manusia niki dakan umur 30 tahun baru puluh masih arah dengan berat. Nah yang ketiga sahabat jamaah bahasa ulama niki tembe yang pada saling terunati, tembe yang pada saling merik di atas dunia niki, dan bau penaan, mau batur terunati, dan bau nabiun para bagus, run bisnis batur, gedak. Saya ingat dengan firman Allah bahasa ulama niki, Nabi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, aku yang memberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selaku manusia. Apa yang berunatean aku be malik Allah Subhanahu Wa Taala. Mu'ele eno bahasa ulama niki ndara mau berunate. Wasa baca ayat Al-Quran sabari. Kamilah yang membagikan manusia itu kehidupannya. Sebenarnya mau batur Allah ini, seketik maut pernah maut Allah Subhanahu Wa Taala itu insyaallah jamaah. Nah, jadi yang punggung kami hanya menyiapkan di atas dunia ini persiapan bekal. Persiapan nanti lebaran itu sangat erat menuju kehidupan akhirat. Alladzi khalaqal maut wal hayat. Wah jelas malik Allah Ta'ala. Dialah yang menciptakan mati dan hidup. Mati Allah Ta'ala ini hidup masih Allah Ta'ala. Nah, jadi bingung lagi sehingga marilah para hadirin hadirat untuk kita sama-sama memperbaiki diri, untuk sama-sama kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum giliran yang tunggu kami dijemput atau dipanggil oleh malaikat. Mudah-mudahan selaku syarat hadir di makbarah ini dijadikan husnul khatimah, wabil khusus almarhum Saiful Muslim ini mudah-mudahan bisa husnul khatimah, kematian sak solat, sak bagus, sak kerjaan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sampun nak lagi. Mudah-mudahan manfaat kemudian pokok kami kurang lebih guna satu. Wa ila alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.